Oke, kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum, yaitu dari modul Cisco Packet Tracer yang materi Skill Integration Challenge. Nah, kita masuk ke skenario. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan dua buah router untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita konfigurasinya itu kita diminta untuk konfigurasi sub interface untuk bisa berkomunikasi dengan switch. Nah, lalu konfigurasikan rute antar VLAN dengan RIP versi 2 dengan VTP kemudian trunking dan Ether channel dengan PVST. Nah, di sini PC dan perangkat internet semuanya telah dikonfigurasikan. Nah, di sini ada persyaratan. Ini rute antar VLAN. Pertama, R1 dan R2 diaktifkan dan dikonfigurasi sub interface-nya dengan mengikuti langkah di bawah ini. Pertama, konfigurasikan encapsulation.1key yang sesuai. Lalu konfigurasikan VLAN 99 sebagai native VLAN. Lalu konfigurasikan alamat IP untuk sub interface sesuai dengan addressing table. Kemudian untuk routing, konfigurasikan RIP versi 2 dengan mengikuti langkah di bawah ini. Jangan men-advertise network connected ke internet. Lalu disable auto summarization atau nonaktifkan auto summarization. Lalu konfigurasikan nonaktifkan pembaruan RIP untuk sub interface. Oke, langsung kita masuk ke topologi yang sudah dibentuk. Kita mulai dari R1 sesuai dengan urutan tabel. Oke, R1. Nah, di sini enter. Enable configure terminal. Oke, yang pertama kita konfigurasikan dulu interface G0/0 no shutdown. Oke, nah selanjutnya kita interface pertama G0/0.1 interface G0/0.1 enter. Nah, kita masukkan perintah encapsulation .1key sesuai yang diminta tadi. .1key. Nah, di sini kita masukkan 99 native untuk VLAN 99 di sini sebagai VLAN natif. Enter. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.99.1 subnet mask 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua, G0 interface G0.10. Oke, langkahnya sama. Kita masukkan encapsulation.1key. Nah, di sini kita masukkan VLAN 10. Kemudian IP address 192.168.10.1. Enter. Nah, kita selesai. Kita masukkan konfigurasi interface G0/0.20. Oke, sama. Kita encapsulation VLAN 20. IP address 192.168
20.1, enter. Oke, kita konfigurasikan serial S0/0/1. Kita masukkan, kita exit dulu router read, kemudian version 2. Nah, di sini kita masukkan IP networknya 192.168.1.0. Yang bawah juga sama, 10. Sini 20 dan 99. Lalu passive interface G0/0.10 sama sekali lagi, yaitu G0/0.20. Dan kita diminta untuk tidak mengaktifkan auto summary. Oke, and kita jalankan copy run start, enter. Oke, R1 sudah. Kita masuk ke R2. Perintahnya kurang lebih sama dengan yang tadi. R2 enable configure terminal, kemudian int G0/0 no shutdown. Nah, lalu kita konfigurasikan interface G0/0.1, enter. Nah, kita masukkan encapsulation sama seperti yang tadi, encapsulation dot one key. Di sini VLAN 99. Oke, VLAN 99 berarti sebagai native. 99 native. Enter. Nah, IP address 192.168.992, subnet mask 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, kita konfigurasikan yang kedua, yaitu interface G0.10, enter. Sama encapsulation di sini VLAN-nya 10. Di sini VLAN 10, enter. IP address 192.168.10.2, subnet luasnya sama, enter. Nah, lalu kemudian yang ketiga, interface G0/0.20, kemudian encapsulation dot one key 20, IP address di sini 20. Oke. Nah, kita masukkan sama tadi, kita konfigurasi router version 2. Kita masukkan alamat IP yang sudah ditetapkan di sini tadi, 10. Oke, sama dengan R1. Di sini 10, lalu 20,
dan 99. Enter. Lalu passive interface G 0/0.1. Ups, salah tadi. Interface pas G 0 dan 20. Oke, no auto summary, tidak boleh lupa sesuai dengan perintah di modul. No auto summary, kemudian N. Oke, kita jalankan copy run start, enter. Oke, R2 sudah. Oke, di sini setelah mengkonfigurasi router, kita masuk ke langkah VTP and VLAN di sini. Nah, di sini untuk VTP dan VLAN konfigurasi S1 sebagai VTP server. S1 di sini. Konfigurasikan di sini switch. Konfigurasikan switch 1 sebagai server. Nah, di sini switch yang lain kita konfigurasikan sebagai VTP clean. Nah, mereka tidak diizinkan untuk membuat VLAN. Di sini ketentuannya VTP domain CCNA, kemudian VTP passwordnya Cisco 123. Lalu kita buat VLAN 10, 20 dan 99 di switch 1. Konfigurasikan port statis port untuk S1 dan S2. Nah, ini ketentuannya ada range atau jarak dari flash Ethernet 0/1 sampai 9 untuk setiap VLAN. Oke, kita langsung demokan. Kita demokan di switch 1. CLI, enter, enable, configure terminal. Nah, kita masukkan VTP mode server. Kemudian VTP yang diminta domain CCNA. VTP password Cisco 123. Oke, ini udah ketentuannya sama dengan ini. Enter. Nah, lalu kita masukkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oh, bukan, VLAN 99. Oke, exit. Nah, ini sama, kita konfigurasikan di switch lain. S2. Enter. Enable, configure terminal. Nah, di sini S1 tadi dimintanya sebagai VTP mode server. Nah, di sini kita konfigurasikan seluruh switch selain S1 itu VTP clean. Maka di sini kita masukkan perintah VTP mode clean. Nah, sisanya sama, VTP domain itu CCNA, lalu VTP password itu Cisco 123. Bentar. Nah, kita masukkan juga VLAN. Oh enggak, kita enggak masukkan VLAN, itu cuma di S1. Nah, kita konfigurasi juga di switch 3. Perintahnya sama dengan S2. Enable, configure terminal, lalu VTP mode clean.
VTP domain CCNA, lalu VTP password Cisco 123. Oke. S4 enable configure terminal VTP mode clean VTP domain CCNA VTP password Cisco 123. Oke, udah di sini. Nah, kita konfigurasikan di sini rank fast Ethernet untuk setiap switch. Kita mulai dari switch 1. Oke. Nah, kita masukkan di sini interface rank F0/1 sampai 9. Nah, kita ikutkan yang di sini sebagai VLAN 10. Switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Lanjut interface rank F0/10 sampai 19. Di sini switch port sama, mode access, kemudian VLAN-nya 20. Enter. Lalu interface rank F20 sampai 24. Kemudian di sini dia F0/20 sampai 24 itu bersama dengan G0/1 sampai 0/2 sebagai native trunk untuk VLAN 99. Oke, di sini kita tambahkan setelah koma G0/1/2. Enter. Di sini switch port mode trunk. Oke. Switch port trunk native VLAN 99. Enter. Oke. Kita masukkan lagi interface untuk rank G0/1 sampai 2. Enter. Nah, di sini channel group 1 mode aktif. Nah, lalu kita masukkan interface rank untuk F0/21 sampai 22. Itu channel groupnya 5 mode aktif. Lalu terakhir interface fast Ethernet 023 sampai 24. Nah, itu channel grupnya 3 mode aktif. Enter. Oke.
Kita masukkan di sini, kita masukkan interface PO1, switch port, mode terang, switch port terang, native VLAN 99. Oke, ini sama untuk yang tadi grup 3 99 dan grup 5 99. Oke, sudah, exit. Sini kita konfigurasikan spanning tree. Konfigurasikan spanning tree untuk setiap switch. Nah, kita konfigurasikan spanning tree-nya, spanning tree mode rapid TVST. Oke, spanning tree untuk VLAN 10, priority. Nah, ini priority-nya ada priority 4096 untuk switch 1. VLAN 20 itu 8192. Oke, enter, and kita jalankan copy run start. Ups, salah, enter. Oke, selesai switch 1. Kita konfigurasikan rank fast Ethernet untuk switch yang lainnya, kurang lebih sama. Yang bedanya cuma di sini ketentuan VLAN priority-nya juga beda di sini. Kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Nah, kita masuk ke S2. Configuration. Kita masuk interface, rank F0/1 sampai 9. Ini sama seperti yang tadi. Kemudian kita switch port, mode access. Mode access di sini itu sebagai VLAN 10. Switch port, switch port access VLAN 10. Nah, yang kedua, interface. Kita konfigurasikan interface F010 sampai 19. Switch port, mode access juga. Di sini aksesnya VLAN 20. Kemudian interface rank F0/20 sampai 24 dan G 0/1 sampai 2. Switch portnya ini mode terang, sama seperti switch 1. Lalu switch port terang, native VLAN 99. Oke, sudah. Kemudian interface, masukkan lagi interface rank G0/1 sampai 2. Nah, kita grupkan 2 mode
lalu interface rank F0/21. Sebentar. Oke, 0/21 sampai 22. Di sini switch port channel group 6. Lalu interface F023 sampai 24. F023 sampai 24. Channel group 3 reaktif. Interface PO2 switch port mode trunk, switch port native VLAN 99. 99 sini. Switch port terang native VLAN 99. Oke. Oh, ini terangnya lupa. Oke. Lalu interface PO3 switch port terang native VLAN 99 juga. Kemudian PO6 terang native VLAN 99. Oke, exit. Sudah selesai. Kita konfigurasikan spanning tree-nya. Mode rapid PVST. Spanning tree VLAN 10 priority. Sini S2 priority VLAN 10 itu 8192. Oke, di sini. Lalu VLAN 20 itu 4096. Oke, sudah. And paste. Lalu copy, run start. Bentar. Oke, switch 2 sudah selesai. Selanjutnya switch 3. Konfigurasi yang sama dengan S2 dan S1. Bedanya hanya di VLAN priority spanning tree. Enable configure terminal, interface rank F0/1 sampai 9. Lalu switch portnya mau diakses VLAN 10. Tadi VLAN 10. Ups, sini switch port mau diakses. Oh, bukan. Switch port dulu. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Ya. VLAN 10. Oke. Kemudian yang kedua interface rank F0
F0 10 sampai 19. 19. Oh bukan, ini bukan 20. Per channel. Oh ya, sini 10 sampai 20. Oke. Sama perintahnya seperti itu. Interface bukan, switch port dulu. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Oke. Lanjut yang ketiga, interface rank F0 di sini 21 sampai 24. Lalu G 0/1 sampai 2. Enter. Switch port mode trunk. Switch port trunk native VLAN 99. Enter. Oke. Kita konfigurasikan interface rank G 0/1 sampai 2. Itu channel group. Channel group aktif mode aktif. Kemudian interface F0 /21 sampai 22. Enter. Itu channel groupnya 6. Masukkan 6. Kemudian interface F023 sampai 24. Channel groupnya kita masukkan 4. Ya, 4. Oke. Channel group kita sesuaikan dengan sini. Kemudian setelah channel group, interface interface PO 1 itu switch port mode trunk. Sama untuk PO tadi 4, switch port mode trunk. Oh tadi belum itu. PO 1 mode trunk. Trunknya itu native VLAN 99. Oke. Interface PO 4 switch port mode trunk sama VLAN 99. Dan juga untuk PO tadi 6 switch port mode trunk native VLAN. Oke, selesai. Kita konfigurasikan spanning tree mode rapid PVST. Spanning tree mode sini kita VLAN 10 priority S3 327 68. Sama untuk VLAN 20
yang 20 juga sama. Oke, and paste, kita copy run start. Oke, selesai. Terakhir switch 4. Nah, di sini sama kurang lebih caranya. Enable, ini buat konfigurasinya. Enable, kemudian conft configuration terminal. Di sini interface F0/1 sampai 9 sama. Tadi sini F0. Interface rank. Rank F01 sampai 9. Enter. Kemudian switch portnya mode aksesnya VLAN 10. Enter. Kemudian interface F010 sampai 20. Switch 3 dan switch 4 10 sampai 20 tadi. Switch port sama, ini mode akses. VLAN-nya 20. Oke. Kemudian interface F0/21 sampai 24. Kemudian G 0/1 sampai 2. Di sini switch portnya mode terang. Switch port aktif. Ini ada salah. Terang. Oke. Nah, di sini selanjutnya interface G untuk gigabit internet. Interface rank G0/1 sampai 2. Di sini channel group sesuai dengan table itu 2. Mode aktif. Oke. Lalu interface untuk F0/21 sampai 22 itu channel group 5. Kemudian interface F0/23 itu sampai 24, channel groupnya 4. Oke. Lalu interface PO untuk masing-masing grup 2. Switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 99. Oke. Tadi PO nya 4. Mode terang native VLAN. Terakhir PO 5 mode terang VLAN 99. Oke. Sudah. Kita konfigurasi spanning tree. Mode rapid PVST. VLAN 10
itu sama dengan switch 3, priority 32768. Oke, 328 sama untuk VLAN 20. N copy run start. Oke, sudah selesai untuk semua switch. Oke, tadi sudah selesai untuk konfigurasi seluruh switch. Sekarang kita akan konfigurasikan PC-nya. Kita coba konfigurasi PC. Desktop, IP configuration 192. Ini PC 10A 810. Oh, ini sudah tersetting semuanya. Oke, konfigurasi ini sudah tersetting. Oke, setelah semuanya dikonfigurasi, sekarang kita coba melakukan ping. Kita coba di PC 10. Kalau kita sesuaikan dengan tabel, IP dari web itu 64104. Nah, ini kita copy. Sebentar, kita copy. Kita copy aja sih. Oke. Sebentar. Command prompt. Kita coba ping IP tadi. Kita mencoba untuk ping website ini, karena kalau konfigurasinya benar, seluruh PC bisa ngeping untuk website. Setiap PC bisa ngeping dari web ini. Dia bisa ngeping ke sini. Nah, kita coba ping sini. Oke, berhasil. Sini TTL 126. Oke, dia merespon. Nah, selanjutnya kita coba ping lewat PC 20A. Ping request timeout sini. Untuk PC 20A kita ngeping ke sama ke website dengan IP 64.104.13.130. Request timeout mungkin kemungkinan gagal di sini. Mungkin di sini kami tidak tahu apakah kesalahan dari inputan dari pengaturan tiap topologi, atau memang ini tidak bisa, memang tidak tersambung. Kami kurang tahu. Di sini kita coba ping PC 10B dengan command yang sama 164.
sepertinya hanya PC pertama yang berhasil, PC 10A. Untuk PC itu, oh ini berhasil, PC 10B. PC 10B berhasil. Kita coba ping sekali lagi. Sambil menunggu kita coba ping PC 20B. 20B ping enter. Untuk yang tadi 10B berhasil di sini bisa dilihat. Oke, kita close aja. PC 10A berhasil tadi ya, konfigurasinya. Untuk PC 20A tadi gagal. Kita coba lagi. Sini juga masih request timeout. Oke, PC 20A belum berhasil. Demikian juga PC 20B. Kemungkinan kedua PC 20 ini memang tidak bisa. Untuk saat ini kami tidak tahu alasannya. Kemungkinan konfigurasi yang kami lakukan terdapat sedikit kesalahan. Mungkin ini bisa jadi PR buat kami. Bagaimana cara memilah-milah ulang bagaimana konfigurasi yang kami lakukan tadi, apakah itu udah benar atau salah. Namun untuk saat ini konfigurasi untuk PC 10A dan B keduanya itu bisa mengakses website sesuai dengan yang diperintahkan di modul. Kalau PC tentunya kalau konfigurasinya benar, masing-masing PC bisa melakukan ping pada website. Nah, oke.